warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Podcast Santuy bersama saya Nurma Hidayat dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sampang Pulau tahun 2024. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri dan nantinya akan ada beberapa narasumber kita. Dan tentunya juga dari program studi PGSD Universitas Sampang Pulau. Nah, dan kami akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik nantinya. Oke, langsung saja kita panggil para narasumber kita. Oke, jadi di sini kita sudah ada kedatangan beberapa narasumber kita yang cantik-cantik tentunya, dan boleh dong Kak diperkenalkan namanya, mungkin bisa dari sini. Halo, perkenalkan nama saya Nurma Syarif sebagai narasumber. Hai, perkenalkan nama saya Nurul saya sebagai narasumber. Halo, aku Nurma Ina sebagai narasumber. Hai, perkenalkan nama saya Tausi Dia sebagai narasumber. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rita Ramadhani sebagai narasumber. Nah, oke, jadi kita sudah tahu ya nama-nama dari kakak-kakak narasumber kita. Jadi podcast kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu perkembangan perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan juga internasional. Nah, mungkin dari tema kita kali ini, mungkin ada teman-teman yang sudah tidak asing. Ya, karena pada materi kali ini kita pernah mempelajari pada semester 3 kemarin. Betul sekali. Nah, jadi judul kita yang kita angkat pada hari ini itu sudah kita pelajari pada semester kemarin. Nah, oke, boleh kita lanjut. Mungkin kita mulai dari paling hal yang mendasar ya, mengenai iptek. Nah, pastinya kalau kita bahas tentang iptek, kita sudah tahu dan tentunya iptek sudah meraba di kehidupan kita, terutama di kehidupan sehari-hari kita. Nah, menurut teman-teman, apa sih manfaat utama dari kemajuan iptek yang global ini untuk kehidupan sehari-hari kita? Oke, silahkan. Jadi menurut saya manfaat utama itu dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, kita dapat mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi kapan saja dan di mana saja. Itu meningkatkan efisiensi dan kerja ekonomi melalui teknologi digital, mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan layanan publik. Dan yang terakhir itu menyediakan akses luas pada pendidikan, hiburan dan kreativitas. Nah, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh narasumber kita, dan tentunya jawaban yang sangat-sangat menarik dan juga bermanfaat ya untuk kita. Dan oke, kita lanjut ke komunikasi. Nah, karena komunikasi itu benar-benar mengubah dunia ya. Nah, gimana sih kemajuan teknologi komunikasi digital ini bisa menghilangkan batas-batas geografis antar negara sampai kita berbicara sama orang-orang di belahan bumi lain seolah-olah kita dekat. Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin dari narasumber kita Linda. Kemajuan komunikasi digital menghilangkan batas geografis antar negara dengan cara ada 4. Yang pertama itu komunikasi real-time dan global. Yang kedua akses informasi tanpa batas, dan yang ketiga kolaborasi lintas negara, dan yang keempat transaksi dan layanan digital. Jadi komunikasi digital menghilangkan batas geografis antar negara memungkinkan dengan cara yang pertama itu interaksi, pertukaran informasi, dan kerjasama antar negara secara cepat dan real time dan efisiensi. Dengan adanya ini, kemajuan komunikasi digital menghapus batas geografis antar negara dengan cara memungkinkan interaksi, pertukaran informasi, serta kerjasama lintas negara secara cepat, real time, dan efisien, sehingga jarak fisik lagi menjadi penghalang utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya global. Mungkin sekian dari saya. Oke, itulah tadi jawaban atau aspirasi yang diberikan oleh saudara kita atau narasumber kita. Oke, kita lanjut lagi mungkin ke iptek. Seperti yang kita tahu, iptek kan bikin kita lebih terhubung secara virtual. Tapi apakah menurut teman-teman semua, hal ini juga bikin interaksi langsung antara orang-orang jadi berkurang? Oke. Menurut saya iya, karena pada dasarnya iptek memang berfungsi untuk membuat kita lebih terhubung secara global, sehingga menyebabkan penurunan interaksi antara orang lain secara langsung jika tidak dikelola dengan baik. Iptek juga memiliki sisi positif seperti kita menggunakan ponsel, sosial media, dan kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh, orang yang berada di luar kabupaten atau sebagainya, dan mengakses informasi dan memperluas cakupan interaksi. Iptek juga memiliki sisi yang beresiko seperti banyaknya orang yang terjebak dalam layar ponsel, bahkan ketika bersama
bersama dengan orang lain. Contohnya kita kumpul bersama teman tapi sibuk dengan ponsel masing-masing. Dengan hal ini membuat kualitas interaksi semakin menurun. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, oke, jadi itulah tadi jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Jadi di sini kita bisa tahu ya mengenai iptek itu ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita bahas mengenai transportasi. Nah, di negara ini mana saja sih yang jadi contoh terdepan di dunia dalam mengembangkan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan terintegrasi secara global? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Jadi ada beberapa negara yang dianggap terdepan secara global dalam mengembangkan transportasi berkelanjutan. Yang pertama itu ada Belanda yang menjadi fokus utama sepeda dan transportasi ramah lingkungan. Yang kedua ada Jepang yang menjadi fokus utamanya yaitu transportasi publik efisien dan rendah emisi. Yang ketiga ada Norwegia yang menjadi fokus utama kendaraan listrik. Yang keempat ada Denmark yang menjadi fokus utama kota hijau dan sepeda. Yang kelima ada Jerman yang menjadi fokus utama transportasi publik dan energi bersih. Yang keenam ada Singapura yang menjadi fokus utama manajemen transportasi dan perkotaan. Yang ketujuh ada Swedia yang menjadi fokus utamanya bahan bakar ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada Prancis yang menjadi fokus utama transportasi umum rendah karbon. Terima kasih. Tadi jawaban dari saudari Rita dan ternyata itu sangat-sangat membantu sehingga kita bisa tahu ternyata ada negara-negara yang menjadi contoh di dunia ini. Nah, seperti Jepang, Belanda, Norwegia, dan Denmark. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai bekerja atau berinteraksi lintas negara pakai teknologi komunikasi itu komunikasi sudah biasa, tapi tantangan apa saja yang muncul saat kita lakukan hal itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Baik, jadi walaupun sekarang teknologi komunikasi lintas negara itu berkembang dan serba gampang, ternyata tetap ada beberapa tantangan yang sering terjadi. Seperti itu perbedaan bahasa, walaupun sama-sama memiliki bahasa Inggris, aksen dan pilihan kata tiap orang itu berbeda. Kadang maksudnya si A itu B, tapi yang B itu nangkapnya A. Jadi itu bisa membuat kesalahpahaman. Terus yang kedua adanya perbedaan budaya dan zona waktu. Satu negara balas chat malam itu bisa, tapi di negara lain malah dianggap nggak sopan. Selanjutnya yang ketiga itu terkendala koneksi internet. Tidak semua negara punya jaringan secepat dan stabil itu. Seperti tiba-tiba layar nge-freeze pada saat Zoom atau sebagainya. Terus yang terakhir kurangnya komunikasi non-verbal. Saat chatan atau video call kita nggak bisa nangkap ekspresi wajah secara utuh. Akibatnya pesan yang sebenarnya santai bisa dipahami atau malah salah arti. Jadi intinya teknologi komunikasi lintas negara itu memang memudahkan, tetapi tetap perlu strategi dan empati biar komunikasinya tetap nyambung dan jadi jalan tentunya. Baik, terima kasih. Jawaban yang telah diberikan oleh narasumber. Untuk satu pertanyaan terakhir. Nah, dan pertanyaan yang sangat-sangat penting tentunya, bagaimana cara kita memastikan bahwa perkembangan iptek global ini bermanfaat buat semua orang di dunia, bukan cuma sebagian orang saja. Ini bisa dijawab oleh Mel. Ya, perkembangan iptek global dapat bermanfaat bagi semua orang jika diarahkan secara bertanggung jawab dan beretika. Teknologi perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan budaya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan teknologi bukan hanya perusahaan besar, sangat penting agar iptek tidak bersifat eksklusif. Transparansi, pengawasan publik, serta penggunaan teknologi untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akan dapat memastikan bahwa tujuan iptek menjadi alat pemberdayaan bersama, bukan sumber ketimpangan baru. Baik, kasih dua jawaban dari saya. Pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh narasumber kita, Mel, dan tentunya ini sebagai sudah di penghujung podcast kita, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan dan serta jawaban tadi yang telah diberikan oleh para narasumber itu bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin sampai sini saja podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.